Yo nakama, di video kali ini saya akan bahas siapa sebenarnya Asta dan Libe. Kenapa dia bisa memiliki 5 tanduk saat menggunakan Devil Union? Lalu kenapa juga Asta tidak pernah menggunakan Devil Union 5 tanduk itu lagi? Dan apakah Asta dan Libe ada kaitannya dengan sang iblis waktu Astaroth? Oke, tanpa lama-lama kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Let's go! Saat arc Kerajaan Spade, Asta pernah berada di titik di mana dia sudah mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melawan Lucifero, tapi dia tetap kalah. Hingga akhirnya setelah itu terjalin ikatan dan sinkronisasi antara Asta dan Libe di alam bawah sadar mereka. Kemudian Asta akhirnya bisa berubah ke dalam bentuk Devil Unionnya lagi. Tapi saat itu Devil Unionnya cukup berbeda, tidak seperti Devil Union biasanya. Hal yang berbeda dan paling mencolok adalah Asta memiliki 5 tanduk di kepalanya. Bisa dikatakan saat itu Asta sudah membangkitkan True Devil Union Mode atau bentuk Devil Union sejati. Tapi apa sebenarnya Devil Union sejati itu? Apakah memang selalu ditandai dengan tumbuhnya 5 tanduk di kepala? Mekanisme Devil Union sendiri sebenarnya berbeda-beda setiap pengguna kekuatan iblis. Contohnya Devil Union Asta dan Libe yang jauh berbeda dengan Devil Union Nahato beserta keempat iblisnya. Hal itu bisa terjadi karena kontrak yang Asta dan Libe lakukan berbeda dengan kontrak yang Nahato lakukan. Nahato dan keempat iblisnya membuat kontrak penuh, di mana Nahato memiliki akses penuh kepada keempat iblisnya termasuk untuk menggunakan seluruh kekuatan keempat iblisnya. Itulah kenapa Devil Union Nahato bentuknya menyerupai keempat iblisnya. Sementara Asta dan Libe membuat kontrak setara. Oleh karena itu dalam Devil Union mereka akan menghasilkan perpaduan antara keduanya. Ini lebih mirip seperti Fusion atau Spirit Dive, di mana dalam sosok Fusion atau Spirit Dive itu ciri khas fisik keduanya berpadu dengan sempurna. Mulai dari tanduk mereka, sayap mereka, mata mereka, lengan mereka, bahkan kekuatan sihir mereka pun berpadu dengan sempurna. Asta dan Libe pun demikian, ciri khas dan fisik mereka masing-masing akan bersatu padu. Memang dalam Devil Union awal mereka masih belum terlihat dengan jelas perpaduan fisik mereka berdua, tapi di akhir arc Kerajaan Spade, Devil Union sejati sudah terbentuk dan perpaduan fisik Asta dan Libe sudah sangat jelas terlihat, terutama dari bentuk tubuh fisik yang berotot. Itu jelas tubuh Asta, tapi tubuh itu pun dilapisi kulit berwarna hitam dengan beberapa aksen merah, dan itu jelas kulit iblis milik Libe. Lalu bagaimana dengan kelima tanduk mereka? Apakah itu perpaduan juga? Dan apakah Devil Union sejati ditandai dengan munculnya tanduk kelima? Jawabannya tentu tidak. Sejauh ini diketahui Libe hanya memiliki 2 tanduk saja. Itu artinya ada 3 tanduk tambahan yang tidak diketahui milik siapa. Tapi sebenarnya dalam Devil Union pertama mereka saat masih memiliki 4 tanduk. Keempat tanduk itu kemungkinan besar milik Libe. Kenapa bisa seperti itu? Karena Libe sebenarnya bukanlah iblis tingkat rendah biasa. Libe merupakan iblis yang tingkatnya tidak bisa teridentifikasi karena suatu alasan. Mungkin karena dia seorang human hybrid, keturunan raja iblis dan lain sebagainya, atau ada suatu mekanisme di kalangan para iblis di mana mereka bisa berevolusi seiring berjalannya waktu dengan menumbuhkan 2 tanduk tambahan. Jadi dengan fakta itu ada kemungkinan Libe bisa mencapai tingkatan tertinggi suatu hari nanti seiring berjalannya waktu. Saya sebelumnya sudah pernah membahas tentang Libe bukanlah iblis tingkat rendah. Bagi kalian yang belum menontonnya, kalian bisa mampir ke channel Anima Story atau bisa klik link yang ada di deskripsi dan kolom komentar. Kita sudah sering mengidentifikasi bahwa sejauh ini iblis tingkat tertinggi identik dengan 4 tanduk, sementara iblis tingkat bawahnya hanya memiliki 2 tanduk saja. Dan karena Libe termasuk iblis yang tidak bisa teridentifikasi atau bisa berevolusi sesuai teori saya, artinya ketika Libe mencapai tingkatan tertinggi, seharusnya dia akan menumbuhkan 2 tanduk tambahan, sehingga total dia akan memiliki 4 tanduk. Nah, ketika Libe pertama kali mencapai Devil Union bersama Asta, saat itu Libe secara tidak langsung sudah mencapai tingkatan tertinggi itu dengan menumbuhkan 2 tanduk tambahannya. Dari sini muncul pertanyaan, apakah yang menjadi barometer Libe sudah bisa dikatakan mencapai tingkatan tertinggi itu? Hal itu bisa dibuktikan dari Libe dalam Devil Union pertamanya bersama Asta. Mereka berhasil dengan mudah mengalahkan 2 iblis tingkat tertinggi penghuni gerbang pertama dunia bawah, yaitu Lilith dan Naama sekaligus.
Tapi pasti di sini kalian bertanya, kenapa saya tidak berasumsi bahwa 2 tanduk tambahan saat Asta menggunakan Devil Union pertamanya itu milik Asta sendiri? Alasannya karena saat itu Devil Union mereka masih belum sempurna. Kekuatan dan fisik Libe masih lebih mendominasi dalam Devil Union pertamanya itu, sehingga kemungkinan besar 4 tanduk itu pun memang milik Libe. Sementara ketika Devil Union sejati sudah terbentuk, perpaduan kekuatan dan fisik mereka berdua sudah seimbang. Jadi ada kemungkinan 1 tambahan tanduk yang baru muncul dalam Devil Union sejati itu milik Asta sendiri. Kita pun sejauh ini belum pernah melihat ada iblis yang memiliki tanduk lebih dari 4. Jadi bisa dipastikan 1 tanduk itu bukan milik Libe, tapi milik Asta. Dan dengan fakta bahwa Asta yang menumbuhkan tanduk itu, sudah jelas bahwa Asta bukanlah seorang manusia biasa. Bisa dikatakan dia adalah seorang devil hybrid, atau keturunan setengah manusia dan juga setengah iblis. Dia memiliki DNA seorang iblis yang baru aktif saat Asta dan Libe berhasil mencapai bentuk Devil Union sejati. Kemudian setelah itu muncul sebuah pertanyaan, jika Devil Union sejati dengan 5 tanduk itu sangat kuat, di mana seorang Lucifero saja bahkan tidak berdaya di hadapannya, tapi kenapa Asta tidak pernah menggunakannya lagi? Bahkan 1 kali pun tidak pernah. Setelah arc Kerajaan Spade, tepatnya setelah time skip kedua, Asta dan Libe mempelajari teknik untuk menggunakan Devil Union yang lebih efektif, yaitu Partial Devil Union atau Devil Union sebagian. Dengan membatasi aliran anti sihirnya, Asta bisa memperpanjang durasi Devil Union menjadi 10 menit yang awalnya hanya 5 menit saja. Asta melakukannya dengan cara memfokuskan Devil Union itu pada 1 titik tubuhnya saja dan tidak menyalurkan ke seluruh tubuhnya lagi, sehingga dia bisa menghasilkan kekuatan yang lebih padat, terkompresi, dan jauh lebih kuat. Tapi kita belum pernah diperlihatkan Asta menggunakan teknik ini bersamaan dengan tanduk kelimanya. Kemungkinan besar hal itu karena Devil Union sejati dengan tanduk 5 ini merupakan tingkatan terkuat dari Devil Union, yang tentunya tidak akan pernah bisa memunculkan tanduk kelimanya jika hanya dengan Devil Union sebagian saja. Ditambah untuk mencapai Devil Union sejati dengan 5 tanduk itu membutuhkan proses yang cukup rumit. Mereka harus fokus menjalin sebuah ikatan yang sangat dalam. Seluruh tubuh mereka harus sinkron satu sama lain dan menjadi satu bagian, bukan hanya memusatkan semua kekuatan mereka pada satu bagian tubuh saja. Jika hanya seperti itu, mereka tidak akan pernah bisa mencapai Devil Union sejati dan menumbuhkan tanduk kelimanya lagi. Di sini Asta dan Libe menyadarinya. Dengan fakta itu semua, jika terjun ke medan perang yang sangat intens dengan menggunakan Devil Union sejati, hasilnya tentunya tidak akan efektif. Ditambah Devil Union sejati itu hanya bisa bertahan selama 5 menit saja dan baru bisa digunakan lagi setelah menunggu 30 menit. Jelas itu akan sangat beresiko bagi Asta dalam pertarungan, terutama jika melawan Lucius yang sangat cerdik penuh dengan rencana licik. Dengan adanya ikatan, koneksi, dan sinkronisasi yang bisa terjalin di antara Asta dan Libe, saya merasa ada hubungan yang lebih spesial antara Asta dan Libe ini. Kisah mereka bukan sebatas kisah manusia yang tidak sengaja bertemu iblis lalu menjalin kontrak. Pasti ada sebuah takdir yang menyatukan mereka berdua. Hal itu diperkuat dengan Licita yang merupakan ibu kandung Asta menjadi ibu angkat Libe juga. Ditambah dengan fakta bahwa Nahato bisa memanggil Libe dari Asta tanpa sebuah relik. Yang menurut Nahato hal itu karena adanya sebuah ikatan yang tidak bisa dijelaskan antara Asta dan Libe. Ikatan itu tentunya ikatan spesial yang sudah lama terjalin dan akan sangat masuk akal jika Asta dan Libe memiliki ikatan saudara kandung, atau bahkan mungkin saudara kembar, atau bahkan mungkin awalnya mereka adalah orang yang sama yang entah bagaimana caranya menjadi 2 sosok yang berbeda. Kemudian akan muncul sebuah pertanyaan lagi, yaitu siapa sebenarnya sosok ayah Asta dan Libe ini? Apakah dia sosok iblis biasa, ataukah dia sosok iblis yang berpengaruh di dunia bawah? Saya sudah sering berteori tentang hal ini, di mana ayah Asta itu kemungkinan adalah iblis tingkat tertinggi pengguna sihir waktu, yaitu Astaroth. Buktinya sudah banyak, tapi saya menemukan bukti baru di mana jika kalian mencari gambaran iblis Astaroth di internet, terutama dalam budaya dan demonologi, maka kalian akan menemukan sebuah gambaran di mana Astaroth memiliki 5 tanduk. Memang dalam demonologi tanduk iblis ini tidak terlalu berpengaruh, tapi jika Yuki Tabata mengadaptasinya, tentunya akan menjadi sebuah cerita yang sangat menarik. Gambaran Astaroth memiliki 5 tanduk itu sama seperti Asta dan Libe saat dalam bentuk Devil Union sejatinya. Tapi dari bukti itu pun menetaskan sebuah teori baru, di mana bisa juga Asta dan Libe adalah Astaroth itu sendiri. Kita tahu Libe bukanlah nama asli dia, itu adalah nama pemberian dari Licita. Dan bagaimana jika nama asli Libe adalah Roth, sehingga sosok Astaroth itu adalah Asta dan Roth alias Libe itu sendiri, yang entah bagaimana cara dan alasannya awalnya mereka adalah satu sosok yang sama, lalu bisa terpisah menjadi 2 sosok yang berbeda. Entahlah, tapi bagaimana menurut kalian tentang teori kali ini?
Silakan tulis dan diskusikan pendapat atau bahkan teori kalian di kolom komentar. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan teori kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Black Clover dan konten menarik lainnya hanya di channel ini. Dan jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share videonya. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi saat kami upload video terbaru. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Money